Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para hadirin, buat tamu undangan dari perwilayah, dari pengurus perwilayah lain yang bisa saya sebutkan satu persatu namanya untuk bisa hadir di acara kopdar kita kali ini di WRC Grab Asuransi yang dinaungi dari WRC Jakarta Pusat Independen. Kami bersama tim mengucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih untuk para hadirin yang sudah menyempatkan waktu luang di sore hari ini agar kita semua bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari Bang Marcelo yang sering menangani kecelakaan di rumah sakit, tepatnya di rumah sakit Pelni, dan bersama Arm rumah sakit Pelni, dan ada juga Bang Ucup dari Cempaka Putih yang sering menangani di rumah sakit RS Islam Jakarta Pusat, dan juga ada Ishak Ucok dari Cempaka Putih yang tandem bersama Bang Ucup juga biasa menangani di rumah sakit RS Islam Cempaka Putih. Dan ada juga Bang Joni yang sering menangani juga di rumah sakit ST Karolus Salemba Jakarta Pusat, dan ada juga saya sendiri bisa menangani di ST Karolus dan rumah sakit MMA Kalipasir, dan ada juga rekan kita Cakil yang sering menangani kecelakaan, yaitu untuk mengurus asuransi di RS Mitra Kemayoran Jakarta Pusat. Dan Bang Yusuf ada juga yang biasa menangani di rumah sakit Abdi Waluyo, dan untuk para satgas juga yang sekarang sedang menangani dan bekerja dari kecelakaan yang tadi ada info sebelum datang kopdar kemarin sudah menyempatkan waktu ikut ke lapangan yang sedang menangani di rumah sakit Abdi Waluyo. Mungkin itu aja sih rekan-rekan yang bisa saya perkenalkan satu-satu untuk bisa tahu satu sama lain. Semoga teman-teman semua saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin yang saya sampaikan dari tim dari masing-masing WRC Jakarta Pusat yang sering menangani laka lantas, ini aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu yang tepat dan mempersilakan untuk sesi tanya jawab dari pengurus-pengurus lain dari WRC yang ada di wilayah sekitaran Jakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama Ani Jamal, mewakili dari RAT. Selama ini yang Ani rasakan atau Ani jalanin dalam mengurus asuransi dari Grab ya terutama. Ini kita kadang-kadang terkendali di jaminan. Saya terkendala di jaminannya. Karena beda ya sama sebelum dari Triple A ini. Seperti itu. Karena memang selama ini untuk info dari asuransi Triple A ini susah kita dapat. Jadi yang mau Anda tanyakan, gimana solusinya agar jika ada driver ataupun customer mengalami kecelakaan untuk jaminannya cepat keluar. Mungkin hanya itu aja yang Anda tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat pertanyaan yang sudah
berikan dari Bang Jamal, mungkin nanti dibahas sama Bang Marcel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Jamal untuk pertanyaannya. Kalau untuk selama ini kami dan rekan-rekan saat menangani laka lantas, yang mana pada intinya terkendala dengan surat penjamin. Kalau saya menekankan ke tim, jikalau memang sudah dibawa ke rumah sakit, sudah melakukan pengisian asuransi, sudah mengkabarkan ke pihak keluarga, dan kita sudah jelaskan berapa limit dan nominal asuransi Grab. Jikalau memang limitnya itu lebih atau memang limitnya itu masih ada, kita jelaskan juga. Tapi kalau untuk masalah penjamin yang lama turun itu, kita kan wajib jas kita nggak bisa. Solusinya kan kita akan ke Satgas, karena kita mau nge-push gimana pun ke asuransi itu kita nggak bakal bisa, karena kita belum mempunyai nomor dari asuransi Triple A ini, dan kita juga tidak mempunyai nomor manajemen Grab yang harus kita hubungi. Jadi itu aja sih memang selama ini alhamdulillah dari Jakarta Pusat, rumah sakit manapun, kalau terkendala masalah jaminan, paling kita tinggal koordinasi sama pihak administrasi. Ketika semuanya sudah selesai, kita udah isi, kita sudah jabarin ke pihak keluarga nominal asuransi Grab sekian, kita paling kita tukar nomor sama pihak keluarga. Kalau memang driver itu pulang atau dirawat, kita bisa kabarin, dan saya dapat kabar itu juga dapat informasi dari administrasi rumah sakitnya seperti itu. Dan kalau memang driver itu dirawat, itu kita juga nggak bisa langsung kita surat jaminan sih memang, karena kalau dirawat itu nunggu drivernya masuk ke rumah sakit ke ruang rawat inap setelah 1 atau 2 hari itu sudah fix untuk misalkan ada penanganan operasi atau segala macam, itu nanti dari ruang rawat administrasinya itu nanti dia memberi kabar ke administrasi yang di dirinya, nanti dari administrasi dirinya itu langsung mengabari ke kita yang sudah kenal dekat sama administrasi dirinya, bahwasanya kalau misalkan penjaminnya itu udah turun seperti itu ya Bang. Tapi kalau misalkan memang driver itu tidak dirawat, paling seperti itu aja Bang ya Bang. Kita tukar konteks nomor telepon sama pihak keluarga, bila mana limitnya masih ada kita kabarkan ke pihak keluarga, kalau memang habis kita cari solusi lain. Itu aja Bang ya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin silakan dari teman-teman DRC maupun perwakilan wilayah lain yang mau bertanya seputar asuransi, ataupun ada solusi dari teman-teman yang bisa menambah ilmu dari kami tim asuransi, dipersilakan. Saya nanya yang mudah aja Pak ya, karena saya udah tidak ada di WRC. Saya berbaur sama rapper yang fokus nyari duit ya. Terkadang nanya sama saya, Cing, itu teman saya tuh ada yang latar Cing, tapi seminggu yang lalu, bisa nggak di cover, bisa nggak direbus, itu gimana Pak? Pertanyaan itu aja Pak. Makasih. Terima kasih buat CPM selaku perwakilan dari Polres Project. Untuk pertanyaan CPM simpel sih. Di asuransi Triple A sama AA itu beda ya. AA itu waktu itu terbit di awal Januari 2020 dan diganti di 2021 AI, di 2022 sekarang Triple A. Nah kalau untuk laka lantas yang masalah Cing bilang seminggu ya Cing, itu kita udah nggak bisa Cing, karena yang saya tahu laporan awal kecelakaan itu 3 kali 24 jam untuk pelaporan kecelakaan. Kalau untuk pelaporan meninggal driver itu 7 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, 3 hari 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam itu kan 4 hari. Jadi kalau untuk laka lantas, ketika misalkan
driver ini terkendala, misalkan si GD ketilang, gitu kan? Dia cuma ada KTP sama STNK yang sesuai sama aplikasi, SIM-nya ketilang. Nah itu kita tinggal konfirmasi aja sih sama drivernya. Kalau misalkan lukanya parah, kalau memang kita bisa berkontribusi baik dengan administrasi rumah sakit, itu data bisa menyusul di esok hari. Karena pelaporan itu 3 kali 24 jam. Nah kalau untuk meninggal pun sama. Misalkan ada data-data yang kurang, kita bisa koordinasi sama administrasi untuk pelaporan dari Grabnya sih. Seperti itu aja. Terima kasih. Bu, itu nggak bisa dibantu Pak kalau seminggu yang laka itu Pak. Kan dia sama-sama ya, Pak, tolong Pak. Masalahnya di sini kalau kita udah kenal sama orang asuransi ataupun pihak manajemen dari Grab, mungkin kita bisa kolaborasi. Karena kan kita di sini bekerja sambil sosial dan kita juga otodidak. Informasi baru dari Grab yang masuk di Grab ini kita selalu pelajarin, kita selalu pikirin sama-sama rekan-rekan semua agar semua rekan-rekan di Jakarta Pusat mengerti, dan suatu saat kita menangani laka-lantas kita udah nggak canggung lagi untuk menangani seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin mau bertanya, apabila ada driver mengalami kecelakaan dengan kondisi kaki atau tangan patah, ya, untuk driver ini dia tidak punya asuransi, ya, baik di asuransi dari pribadi ataupun dari BPJS, tapi dia driver Grab dan dia tidak mau dibawa ke pengobatan alternatif, dia maunya dioperasi, gitu, ya. Jadi pertanyaan saya, apakah bisa driver dioperasi dengan biaya yang kita ketahui limit rumah sakit cuma 5 juta ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk di wilayah Jakarta Pusat itu banyak sekali rumah sakit yang bekerja sama dengan Grab, ya, dengan asuransinya, ya. Pertanyaan saya, apakah setiap rumah sakit itu untuk masalah pembiayaan harganya itu berbeda? Adakah yang mahal ataukah adakah yang murah? Misalnya rumah sakit di Atiwaluyo dengan rumah sakit di contoh di rumah sakit Mitra Kemayoran itu kan berbeda, misalnya patah tulang atau patah di bagian kelingking lah. Kalau di Mitra Kemayoran mungkin 11 juta cukup, kalau di Atiwaluyo 22 juta, hampir 100 kali 100% ya harganya, perbedaannya, ya. Nah, apakah tim dari asuransi ini pernah menyarankan, oh jangan bawa ke sono deh, aku nggak cukup limitnya ke rumah sakit ini aja deh, lebih murah, gitu. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Tung dan Erwin atas pertanyaannya. Solusi yang pertama, kalau memang driver Grab itu hanya mempunyai asuransi Grab, tidak mempunyai BPJS tenaga kerja, misalkan tadi lahannya patah ya, dioperasi. Untuk selama ini yang masih alami di rumah sakit ini, ketika dia mempunyai asuransi Grab aja, BPJS kesehatan nggak ada, BPJS tenaga kerja nggak ada, itu kalau hanya patah aja, alhamdulillah tercover dengan asuransi Grab aja yang mana limitnya 25 juta. Artinya cukup. Kedua, kalau seandainya ya paling kita konfirmasi ke pihak keluarga untuk masalah biaya kekurangannya, seperti itu aja. Terus untuk masalah limit-limit di rumah sakit itu selalu berbeda sih. Untuk misalkan di rumah sakit kali biaya patah tulang untuk konsen segini, misalkan dia di rumah sakit Mitra Kemayoran, dia di Waluyo, MMA, Tarolus, dan rumah sakit lainnya itu selalu berbeda. Yang saya lihatin ketika teman-teman sedang lagi menangani kecelakaan, ketika sudah penjaminnya turun, di share di grup, saya selalu lihat sih nominal dan limit yang selalu keluar di rumah sakit itu berbeda. Itu aja dari saya. Terima kasih.
Jadi kalau kita sih misalnya dilihat titik lokasi kecelakaannya itu di mana dan yang terdekat sama rumah sakit yang kerjasama dengan lain. Kalau perlu jauh-jauhan, takutnya jauhan tapi salah mungkin arah kondisi itu. Ini pertanyaan saya belum terjawab secara maksimal ya. Yang saya pertanyakan gini, misalnya nih keluarga maunya dioperasi, dia nggak punya duit sama sekali, asuransi nggak punya, apa-apa nggak punya, ya kan? Nah kalau mengandalkan untuk biaya asuransi itu kan, misalnya dia kurang nih untuk biaya, ya kan? Wah bu, ini biayanya di rumah sakit 35 juta, kurang 10 juta. Ibu harus nambahin berarti kekurangannya. Waduh pak, saya nggak punya duit nih. Nah tim asuransi gimana kalau kita ngecek lagi? Apa begitu? Itu pertanyaan. Untuk hari ini saya jawab ya. Kalau saya mau tegas ya, kita ini ojek, kang ojek ya. Sifat kita hanya membantu, menolong ya, tidak menyelesaikan. Kita hanya membantu. Ya syukur-syukur kita bantu itu selesai. Tapi kalau memang kita bantu nggak selesai itu ya kita bukan dewa bang. Kita juga nyari duit. Kalau kurang 10 juta ya keluarga lah. Kita kembalikan ke keluarga. Masa iya kita yang nyariin? Ya, tegas saja. Ya karena kita ini juga nyari duit. Bahkan waktu kita udah kebuang ya dengan teman-teman yang dengan jiwa sosial yang luar biasa, dengan mengorbankan waktu aja udah bagus. Ya. Apalagi suruh nambahin lagi, mati aja kata orang. Ya maaf, ini serius kan gitu. Karena orang-orang ketika nggak ini terus gimana nih uang ngecek. Kita kembalikan ke keluarga dulu, ya. Nah nanti kita juga bahas. Setelah keluarga mungkin dia punya komunitas, ya silahkan lagi dikoordinasi dengan komunitasnya. Mau diapakan, mau ngecek ya kembali ke komunitas yang untuk membuat status atau statement diadakan galangan dana, bukan kita ya, bukan dari URC ataupun yang asuransi, bukan ya. Kalau memang keluarganya ada ya keluarga nanti, kita hanya membantu untuk proses asuransinya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan perlu kita ingat ya abang-abang, saya ingetin lagi nih buat tim asuransi seperti yang kemarin saya bahas, bahwasanya kadang-kadang orang masuk ke rumah sakit dipikir limitnya 25 juta. Ya, kalian nggak mikir bahwa bulan yang lalu beliau apa? Masuk rumah sakit, asuransinya sudah terpakai 15 juta. Berarti kan beliau juga 10 juta, Bang. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran asuransi buat driver laka itu 25 juta. Kita tanyakan dulu, beliau pernah ngalamin laka nggak dalam waktu dekat? Taruhlah 5 bulan yang lalu dibawa ke rumah sakit dan menggunakan asuransi, atau kalau enggak tanyakan juga ke FIB-nya, si fulan ini masih mempunyai limit berapa. Nah ketika kita tahu limitnya, oh masih full 25 juta, kita bisa sampaikan ke keluarganya bahwa asuransinya adalah 25 juta. Tapi setelah kita nggak tanya nih, kita bilang ke keluarga, tenang bu, dari Grab ada asuransi 25 juta. Ternyata sudah dipakai 15 juta. Nah, setelah diproses biaya 20 juta. Nah teman-teman udah kadang nih cerita 25 juta. Kan repot jawabnya nanti. Ya kan? Padahal limit tinggal 10 juta nih. Ternyata penanganan habis 20 juta. Nah yang 10 juta lagi yang nombokin siapa? Ya intinya itu harus kita juga boleh tanya itu. Kalau memang nggak bisa, paling tidak ya kita tanyakan ke FIB ya. Atau kalau enggak jangan pernah bilang ke keluarga limit asuransi dari ini 25 juta bersih ya. Bilang bu, ini dari Grab ada asuransi 25 juta, akan tetapi udah terpakai apa belum kita nggak tahu ya. Intinya itu jangan pernah bilang 25 juta ya, keluarga anteng biaya berapa nih, wah habis 20 juta, aman udah, ternyata udah terpakai 15 juta, kaget nanti keluarga 10 juta lagi.
penjelasan dari teman-teman itu sangat penting buat keluarga. Ya, terima kasih. Ya, paling nambahin lagi buat ketum daeng. Kan driver Grab itu kan kalau Laka kan mempunyai asuransi dulu dengan nominal kan 25 juta. Jadi pertanyaan daeng, kalau memang asuransinya hanya mempunyai dari Grab, ketika kita masuk daftar Grab itu kan mempunyai SIM. SIM itu kan berlaku untuk melakukan asuransi jasa harga. Jadi itu kita bisa ambil asuransi. Lagi dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin nggak tahu sih. Kalau dulu banyak rumah sakit yang tidak mau double claim. Bener nggak Pak? Ketika sudah dipakai BPJS jasa harga, dulu nggak 100 nggak mau. Ada yang begitu, ada juga yang mau. Tapi makanya ada juga yang mau, dua-duanya dipakai, ada yang mau. Tapi itu jarang. Ya. Hanya rumah sakit tertentu. Jadi jangan langsung berpatokan nggak cukup pakai BPJS, pakai jasa harga. Kita harus tanyakan ke rumah sakit juga, bisa nggak untuk di double claim antara jasa harga dengan AAA. Itu perlu ditanyakan, ya. Karena pengalaman saya dulu tuh 70% tidak bisa, ya. Cuman dengan berkembangnya waktu, mungkin sebagian besar sekarang sudah bisa. Saya juga kurang paham juga karena memang saya sekarang udah jalan untuk penanganannya, ya. Tapi itu sebagai ilmu supaya kita nggak terjebak dengan mindset double claim. Itu bisa, tetap harus validkan di rumah sakit di mana pasien tersebut ditangani. Terima kasih. Terima kasih untuk Papa selaku pembina WSC Jakarta Pusat Independen untuk penjelasannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya, dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin sedikit penambahan, bila mana nanti memang limitnya kurang dari yang ada di aplikasi Grab, asuransi Grab. Saat itu memang bisa lewat jasa harga, tapi diinvestigasi dulu, artinya disurvei dulu gitu rumah sakitnya yang bisa penambahan biaya gitu. Karena saat itu almarhum yang di Menteng Raya Bang, Menteng Atas ya, nah itu bisa penambahannya kita masuk jalur jasa harga karena biayanya agak kurang saat itu. Tuh, makanya kalau memang yang sekarang kondisinya seperti ini, mungkin diinvestigasi lagi rumah sakit mana. Itu kalau memang di sini limitnya kurang, maka kita bisa alihkan ke rumah sakit yang memang kanan. Terima kasih. Terima kasih Bang Luis. Paling kalau untuk masing-masing rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta Pusat yang baru saya temui itu hanya di Rumah Sakit Tarakan ya, yang baru bisa memakai double claim kemarin itu, yang mana pendiri WSC Jakarta Pusat yang mengalami di wilayah Cibeng seperti itu. Paling kalau untuk di wilayah barat, saya sendiri di Rumah Sakit Pelni khususnya wilayah Jakarta Barat, kalau memang mau melakukan double asuransi atau triple asuransi di Rumah Sakit Pelni itu bisa. Seperti macamnya dari pertama asuransi Grab, dua jasa harga, ketiga BPJS TK, atau keempat dari asuransi dari kantornya itu bisa. Alhamdulillah saya berkontribusi baik sama administrasi Rumah Sakit Pelni. Insya Allah untuk penanganan di Rumah Sakit Pelni berapapun asuransi yang masuk, insya Allah bisa dihapus sama administrasi Rumah Sakit Pelni. Mungkin kalau untuk di wilayah pusatnya yang baru itu kemarin saya temui di wilayah Rumah Sakit Tarakan. Kalau untuk wilayah Mayoran, MMA, Karolus, Diwaluyo itu untuk sementara belum kita temukan untuk bisa double cover. Kali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin ada lagi yang mau menambahkan ataupun pertanyaan baru, silakan waktu berdebat. Mungkin dari perwakilan utara menemukan double asuransi. Cukup. Coba. Mungkin cek mungkin perwakilan dari URC Utara yang barangkali menemukan ilmu baru, kita berdiskusi di sini. Silakan Bang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang perwakilan dari Utara. Bang, izin aja Bang. AHI itu sama Molis asuransinya sama apa tidak? Dikolong. Selama ini Anda menemukan Tadi udah mulai. rata-rata kebanyakan Grab 2 roda itu refleks asuransi dari AHI. Apakah Molis itu asuransi dari AHI itu sama atau tidak? Dengan limit yang sama atau tidak? Gitu Bang. Itu aja Bang. Ya udah kesini aja dulu, lama enggak. Tanya jauh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya lagi untuk asuransi Molis atau motor listrik yang sering dipakai sama rekan-rekan yang dari driver baru ataupun yang driver lama berpindah ke motor listrik, untuk asuransi sudah sama Triple A, AA Cross, tim AA Cross Asia Cross Indonesia. Kalau A itu baru ada Indonesianya, kalau triple A itu nggak ada. Ya kalau misalnya tadi pengen nanya AI kan di 2021 itu AI Bang, di 2022 sekarang itu triple A. Iya. Udah jelas Bang? Bisa ya untuk asuransi sama? Ya, maksudnya gini Bang, untuk limitnya Bang, yang Anda pakai itu limitnya. Kalau untuk limit sendiri pun sama di 25 juta. Iya. Waktu itu pernah, ini kita sharing aja. Maksudnya gini Bang, pernah menemukan laka driver Molis yang ada di daerah Kelapa itu dulu pernah naik ya Bang Jamal? Iya. Driver Molis itu yang kemarin itu aneh urus di Rumah Sakit Islam Jakarta Utara daerah Sukapura. Itu untuk limit dari asuransi Molis tersebut itu tidak sama dengan asuransi yang ada di AI. Meskipun sama untuk biaya untuk covernya, untuk proses juga sama, tapi untuk limit tersebut itu cuman berkapasitas 10 juta rupiah, tidak 25 juta. Lebih dari situ itu biaya ditanggung sama pihak keluarga, gitu Bang. Tergantung dari pihak dari kecelakaannya apa Bang. Maksudnya gini, dari si driver mengalami kecelakaan itu parah atau tidaknya dengan kondisi si driver dengan kondisi Molis tersebut. Kalau Molis tersebut tidak apa-apa, berarti Molisnya masih bisa dipergunakan. Kalau si driver itu parah dengan limit yang tidak cukup sama si Molis, berarti sisanya dari pihak keluarga. Itu aja sih Bang. Maksudnya aneh nanya seperti ini untuk palitin doang aja Bang gitu. Siap, terima kasih untuk Abang. Yang saya tahu waktu pas di 2022 asuransi triple A itu yang saya baca dari link Grab yang ada di notif itu kemarin saya masih lihat 25 juta Bang. Tapi nih dari kita semua belum pernah mengalami Grab Molis kecelakaan. Tapi yang saya tahu, yang saya baca dari link yang ada di aplikasi Grab itu, saya baca waktu itu limitnya sama 25 juta. Tapi kalau untuk penanganan Grab Molis kita belum pernah mengalami. Wajah, saya juga terima kasih banyak sama Abang yang sudah menginformasikan kita bahwasanya Grab Molis itu mempunyai limit 10 juta. Saya suka banget sama Abang karena kita di sini bertukar pikiran, tidak ada yang namanya apapun itu. Bravo sih. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut lagi untuk sesi pertanyaan dari rekan-rekan lain yang ingin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang secara spontanitas terpikirkan. Pertama, apabila ini saya mau tanya untuk asuransi ini untuk meninggal tercover? Apakah tidak? Oke. Tercover. Apabila ada lady dalam keadaan hamil besar, ya, ini laka lantas ladynya masuk rumah sakit dalam penanganan medis, sementara untuk bayinya meninggal, apakah bayinya ini tercover atau tidak? Dan yang kedua, dalam kategori riwayat, berapa riwayat orderan yang di-cover oleh Triple A? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Oman atas pertanyaannya. Untuk driver Grab lady yang sedang hamil, beliau ngebit mengalami kecelakaan dalam kondisi mengandung ya Bang Oman ya. Kalau untuk drivernya sendiri, ibunya sendiri itu tercover oleh asuransi. Tapi kalau untuk bayinya itu tidak tercover. Itu dia. Terus tadi kalau untuk misalkan yang kemarin kejadian ke Bang Usuk ya, beliau menemui laka di mana? Laka di mana? Lakanya di Pramuka, beliau belum mempunyai riwayat order. Jadi kalau untuk riwayat order itu 30 hari kerja ke belakang. Jikalau memang 30 hari kerja ke belakang beliau masih ada riwayat, entah seminggu itu dia nariknya jarang, tapi ada riwayat itu bisa. Tapi 30 hari ke belakang. Berapa orderan pun di cover. Yang penting 30 hari ke belakang itu ada orderan. Ada riwayat nanti. Makasih Bang Marcel. Mungkin sedikit nambahin ya, 30 hari ya, 30 hari ke belakang orderan ya. Perlu diingat juga ya, karena terakhir kemarin yang kita dapat itu status ya, bukan orderan juga sih. Kalaupun ada riwayat, tapi status yang dilihat adalah off. Ya, off, posisi akunnya off, itu akan bermasalah. Ya kan? Tidak di cover karena jangan berpatokan pada riwayat Bang. Dan kita patokannya adalah pada saat dia laka itu posisi on. Ya. Kalau off itu akan sedikit ya, banyak masalah lah ya. Nah, seperti yang disampaikan Bang Jamal tadi, kenapa sih lama? Ya, itu salah satu yang membuat klaim itu jaminan lama. Jaminannya itu karena kadang-kadang dari asuransi itu konfirmasi ke Grab menanyakan status dari si driver ini on apa off. Ya, itu yang membuat sedikit lama. Makanya jangan berpatokan pada wah tadi ada riwayat orderan sejam yang lalu, belum tentu tercover ya. Ketika dia DO terus dimatikan, beda setengah jam dia laka ya, itu akan menjadi masalah. Jadi mungkin teman-teman di sini solusinya ya ketika menemukan itu ya cek akun dulu ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah caranya supaya aman dan bisa tercover. Teman-teman di sini saya yakin udah pada paham ya. Yang penting mindsetnya supaya tercover, paling tidak itu harus on bid ya, bukan on job. On bid ya, artinya akun kita hijau, insya Allah akan tercover ya, dengan catatan yang lengkap tentunya ya. Walaupun on ternyata joki kan nggak juga ya kan. Nah,
on terus SIM-nya mati, repot juga. Bener kan? Karena memang untuk asuransi ini agak bikin kita puyeng lah ya. Gitu. Banyak syarat dan ketentuannya dan memang susah untuk ditekuk tentunya. Ya itu aja perhatian ya buat teman-teman. Kembali diingetin status on bid yang tercover minimal itu ya, biar KT data lengkap semua, kalau off ya nggak tercover ya, kuncinya on bid. Terima kasih. Cik. Mungkin ada rekan-rekan lagi dari teman-teman yang lain yang bertanya. Saya mau nanya sedikit. Jika ada seorang driver kecelakaan lalu masuk rumah sakit, itu kan butuh proses ya. Terus klaimnya sudah ini akhirnya ada pengobatan di luar rumah sakit ya. Apakah nanti ketika dia balik lagi ke rumah sakit, apakah itu kena termasuk klaim rawat jalan, itu termasuk klaim lagi atau gimana? Kontrol iya, karena insiden itu kan berakibat ke si drivernya ya, kontrol ke rumah sakit. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih untuk ya Bang Yus, terima kasih. Untuk selama ini Bang Yus setelah untuk melakukan sudah terisi semuanya, ketika rawat jalan itu nggak kepake sih. Untuk misalkan dia hari ini kecelakaan gitu, sudah tercover oleh asuransi, terus pulang, dengan namanya rawat jalan kan, itu udah nggak tercover lagi sama asuransi. Nah, jadi udah nggak bisa lagi Bang Yus untuk melakukan asuransi berikutnya di lain hari, itu udah nggak bisa. Seperti aja. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain. Ya, Marcelo, Ame mau nanya. Jika ada driver membawa customer, ya, tapi customernya ini antara ibu sama ada driver bawa penumpang, ya, driver Grab. Nah, dia bawa penumpang nih, ibu sama anak, terjadi kecelakaan dan anaknya juga mengalami luka yang parah. Apakah untuk anak ini tercover oleh asuransi dari Grab atau tidak? untuk selama ini Ya seandainya gini nih Bang Farid, ibunya ini habis jemput anak pulang sekolah, motor Grab. Nah, terjadi kecelakaan nih. Untuk si driver nggak apa-apa, tapi untuk penumpangnya antara ibu sama anak ini mengalami luka-luka. Apakah untuk anak ini tercover sama asuransi dari Grabnya atau hanya ibunya aja yang tercover? Ya, aplikasinya atas nama ibunya sendiri. kalau untuk ibunya sendiri tercover, kalau untuk anaknya sih nggak tercover. Ya, gini nih Bang Farid ya. Ya, Wah, gua ngeregis dulu, duit dulu ini, bisnis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Salam hangat untuk semuanya. Nanggepin pertanyaan nih ketum kita, saya bilang sih tercover ya, gitu. Satu kakak, KTP ibunya biasanya difotokopi, gitu. Jadi apapun itu, siapapun yang order tetap riwayatnya semuanya ada tercover. Kecuali drivernya joki nggak bakalan bisa tercover. Drivernya nggak bisa, customernya bisa, gitu loh bang. Udah, aneh lanjut ngeragis lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bang Gusti dan selamat datang juga untuk Ketua STB di Kopdar Asuransi. Baik, mungkin dari rekan-rekan ada lagi pertanyaan atau dicukup aja? Satu lagi Bang Ujek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Saya sangat antusias buat teman-teman istilahnya mau belajar semuanya ya. Jadi tolong dipahamin ya buat teman-teman nih ya yang kurang tahu, ini ilmu juga nih buat kalian ya. Jadi ibarat datang ke sini cuma ibaratnya pada ngobrol. Tolong disimak harganya di depan. Ya, saya minta dengarkan apa disampaikan dari pihak si siapa? Teman-teman yang udah nyampaikan tolong disimak. Ini buat pelajaran buat ente juga ya. Karena saya udah capek nangani seperti ini. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan nggak sama yang dulu penanganannya, betul nggak? Ya, cuman kita ini di asuransi AAI ya kan? AAI ya? Pokoknya itu dah. Iya, AAI. Iya. Betul A. AIA bahasanya gitu. Nggak ada perbedaan gitu. Cuman kita ini harus diolah lagi kepala kita nih. Seperti itu. Mungkin Bang Dai juga paham kali, dia baru pernah diem aja. Nah, ya. Kalau ada pertanyaan saya sepakat tadi sama Babe Harto, ya kan, yang udah disampaikan tadi, ya. Sebenarnya tidak ada istilahnya saya yang mau mengatakan apa secara detail. Saya percayakan sama yang istilahnya yang baru-baru ini, ya kan, yang udah menjalankan sesuai prosedur. Sekiranya ada hal-hal yang sangat berkurang yang kurang dipahami, silakan toh monggo diulasin di sini gitu. Jangan nanti pada saat ini setelah beberapa di sini kita banyak pertanyaan lagi. Jadi apapun yang dapat ilmu dari sini yang kita kupas bersama-sama, tolong disampaikan ke anggotanya, ya kan? Enggak, tar dulu. Ini buat edukasi juga buat teman-teman, ya. Jangan ibarat banyak pertanyaan gitu. Saya hanya ibaratnya meluruskan aja, ya kan. Tolonglah, ya mungkin jangan merasa so bisa atau bagaimana. Tetap kita di sini juga mempunyai aturan juga harga itu. Kalau kita hanya memantau aja, ya bang ya, belumnya, ya. Marcel, ya itu aja pesan saya. Ya tetap sekiranya ada yang kurang paham atau limit yang sangat perbedaan, ya tolong koordinasi aja gitu. Ya tadi yang dibilang sama Bang siapa tuh yang dari utara, ya kan masalah grab molis, ya kan seperti itu. Apakah bisa gitu kan? Ternyata bisa. Ada berapa sih limitnya? 10 juta, ya Bang ya tadi Bang ya. Tapi apakah kemungkinan itu yang tadi Abang bilang 10 juta itu dia mengalami laka tahun lalu? Takutnya seperti itu. Enggak ya? Itu masih ojol baru ya? Jadi gini, sebelum aneh ngurus itu, aneh juga nanya juga. Kasih mic dulu, kasih mic kalau enggak kontraksi. Mohon maaf Pak Harto, saya mau ngulas lagi Be. Masalah yang molis karena ada perbedaan juga sih. Ya Bang, jadi gini Bang, sebelum aneh ngurus itu, jadi aneh nanya dulu nih sama si korban, si info tersebut. Sebelumnya Pak udah pernah mengalami laka lantas belum? Dia bilang belum Bang sama sekali. Dia bilangnya seperti itu. Makanya aneh berani untuk ngurus itu dan sempat koordinasi juga sama Satgas Jakarta Utara. Dia bilang emang tergabung dan dia juga bilang hampir sama dengan triple A ini, AI. Dia bilang sama. Tapi perihal masalah limit dia bilang berbeda. Katanya seperti itu. Makanya aneh juga sempat kaget nih. Oh jauh dengan yang roda 2 atau reguler dengan yang molis motor listrik tersebut. Itu doang nih Bang. Baik, terima kasih ini juga sebagai masukan juga ya. Karena ini juga buat kalian juga entah molis entah grabwell, intinya satu bendera Grab ya kan seperti itu. Semua juga di cover.
cuman ada perbedaan di limit ya Bang ya. Mungkin rumah sakit itu doang kan, entah di rumah sakit yang lain belum coba. Nah gitu Pak Marcel, mohon izin ya, itu sebagai catatan poin garis bawahi, tolong disampaikan juga ke beliau gitu ya, setidaknya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan, saya hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itulah penjelasan dari Bang Uje ya, anak Sematawayang. Seperti halnya tadi, mungkin saya cerita, saya di depan tadi pernah ngomong bahwa kami hanya punya sedikit ya, keilmuan kita sedikit, karena kita belum pernah diajak berdiskusi dengan tim manajemen itu sendiri dari asuransi. Jadi yang kita punya ini adalah yang pernah kita jalani. Yang seperti Molis itu tadi, teman-teman belum pernah menjalani, maka kita belum tahu. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah jalani, ini discuss, bukan bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Bagi teman-teman yang sudah mengalami bisa menjawab, walaupun bukan dari tim asuransi Jakarta Pusat, silahkan untuk menjawab, gitu loh. Ini kita tukar ilmu nih, ya sedikit jadi banyak. Ya mungkin ketika tadi customer sama anaknya ini belum pernah mengalami, maka bilang tidak. Tapi alhamdulillah Bang Gusti bisa menjawab, tercover. Ya artinya itu ilmu buat kita. Ya artinya kita tahu bahwa itu bisa di cover. Dan kembali yang masalah Molis itu, ya itu nanti akan kita pertanyakan. Ya kok 10 juta? Itu terjadi laka kapan Pak? Minggu yang lalu Bang. Baru ya? Oke. Artinya itu kita juga jadi pertanyaan, karena apa? Setahu saya di will ada nominalnya juga sama ya. Gitu loh. Ini kenapa bisa 10 juta? Yang bilang siapa 10 juta? Yang itu akan jadi suatu pertanyaan buat kami, buat nanti kita untuk tindak lanjut, supaya ke depan ada kejelasan, kepastian. Ya, kenapa sih ada perbedaan? Ataukah benar itu berbeda atau tidak? Ya, itu terima kasih buat informasi ini. Mudah-mudahan nanti akan kita dari tim untuk mencoba mempertanyakan, khususnya ke satgas kita juga, untuk minta penjelasan kalau memang benar 10 juta seperti apa dan kenapa, supaya kita bisa menjelaskan ke teman kita nanti yang Molis mengalami kecelakaannya. Jadi kembali lagi nih, kami punya sedikit, Utara punya sedikit, yuk yang sedikit kita gabungkan jadi banyak. Ya, yang sekiranya ada pertanyaan dari kami belum bisa jawab dan jawaban kami salah, mungkin karena memang belum mengalami itu. Nah, dari teman yang sudah pernah mengalami, ayo kita bongkar di sini, gitu loh. Karena semua jawaban yang dari teman-teman ini belum 100% benar gitu ya. Nah, makanya teman-teman yang tahu dan pernah mengalami, ikutlah untuk nimbrung memberikan ilmunya ke teman-teman yang ada di sini. Dan sekali lagi, ilmu kalau kita berikan itu bukannya berkurang Bang, ya malah bertambah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada sedikit masukan dari Molis. Mungkin Bang Eko bisa memperjelaskan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk tim Grab asuransi ini, asuransi itu kalau di Molis ya. Nah, kalau setelah 2 jam off itu masih dapat, masih bisa di cover ya. Kalau untuk di Molis ya 2 jam setelah off ya, itu masih dapat asuransi. Tapi udah pernah kejadian belum? Katanya sih udah pernah kejadian belum? Covid. Mohon maaf Bang, itu pertanyaan atau tambahan? Ya artinya dari Bang Eko sendiri mengatakan kalau saya bilang tadi untuk reguler itu kan posisi on beat ya. Nah ini di Molis 2 jam setelah off ya. Nah, setelah kerja ya itu status kerja kita matikan, tiba-tiba itu driver itu laka, itu masih di cover ya, masih asuransinya masih dapat kok. Oke, terima kasih buat Bang Eko atas masukannya. Ya jujur aja, karena untuk Jakarta Pusat sendiri belum banyak ya teman-teman Molis ya khususnya. Itu jadi suatu tambahan ilmu dan perlu juga istirahatnya buat teman-teman dan juga karena
Nah ini kan Molis ini berbeda ya. Akan tetapi informasi dari Bang Eko ini kita terima dan juga di pertegas juga ya. Jangan setiap informasi kita telan mentah-mentah ya. Barangkali dari Bang Eko ini jadi ajuan untuk pertanyaan kita ketika benar ya. Terima kasih banyak, berarti kita jadi tahu bahwa untuk Molis itu 2 jam setelah aplikasi mati, maksimal 2 jam masih bisa tercover gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi sebelum acara ini kita tutup. Apa? Oh, Bang Susanto dari kasih atas waktunya. Saya Susanto, Stasiun Tanah Abang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada pihak asuransi. Yang pertama itu kan saya kan baru, jadi kebetulan kita beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Februari, itu nggak tercover Kak asuransinya oleh Butredi. Karena waktu itu saya nggak tahu prosedurnya. Jadi saya waktu itu menemukan teman saya yang meninggal itu sudah 13 hari. 13 hari itu karena apa? Karena tidak pemberitahuan dari pihak yang menangani waktu itu adalah daripada Jakarta Utara. Kita kurang tahu karena nggak naik, kita jadi nggak tahu sama sekali. Nah saya itu setelah saya tahu 13 hari kemudian saya coba nangani sendiri karena saya juga nggak tahu, nggak ada mau kemana, nggak tahu. Korlap saya juga nggak tahu mau kemana, jadi saya disuruh nangani sendiri. Akhirnya gagal asuransi itu. Nah saya bertanya, saya harus bagaimana hal yang sama untuk kedepannya. Nah saya harus kemana? Teman saya mengalami raka atau kematian, saya harus lapor kemana? Dan pertama saya sama STNK ke online-nya Butredi, kita diminta email dan password, kita nggak punya. iya, maka dari itu Pak, kita kan kita harus banyak berkolaborasi sama yang kita kenal, contoh macam kayak Papa, Bang Gusti, kita harus banyak bertanya gimana caranya jikalau memang HP driver menghilang dalam kondisi driver meninggal. Iya. Satu, kita cari informasi bantuan dengan beliau yang mana itu hanya mengirimkan KTP dan STNK, itu kan nanti bisa dibantu sama beliau. Ketika kita nanti udah dapat emailnya ini, kita tinggal download di HP yang lain. Untuk download aplikasi Grab Driver, kita masukkan emailnya, dan kalau sudah sinkron, lalu kita laporan. Kita dari mana Pak? Emailnya itu kita dapat dari orang kantor yang melalui dari mungkin bisa Bapak Harto, bisa dari Bang Gusti. Jadi kita saling bertukar pikiran gimana caranya untuk bisa mendapatkan email tersebut karena HP-nya ngilang ataupun rusak. Kayak gitu Pak. Nah ketika misalkan emailnya sudah hadir, si emailnya sudah masuk di HP driver, itu kita buka emailnya, nanti di paling bawah itu ada link yang warna biru, kita klik, lalu keluarnya Butredi Pak, yang warna biru. Nah pelaporan meninggal itu wajibnya itu di HP-nya almarhum. Ketika kita untuk berusaha melakukan pelaporan di HP kita, di email kita sendiri, itu tidak dilihat oleh asuransi AAA atau FIB. Butredi insecure brokernya itu tidak melihat siapa pelapor. Intinya itu pelaporannya itu yang diterima itu ya dari HP-nya si almarhum tersebut gitu. Dan banyak juga ketika misalkan kita sudah melapor ke Butredi, terus adalah semacam kayak data yang belum komplit yang kita harus komplitin lagi. Jadi kalau misalkan ketika data yang nggak komplit itu, kita tetap harus ngupload ulang di email si almarhum. Jadi kita nggak bisa email lagi di HP siapapun, gitu Pak. Terus kalau misalkan masih terus begitu lagi, kita tetap terus coba lagi untuk pelaporannya di aplikasi Butredi yang mana ada di email beliau. Seperti itu Pak. Tapi Pak sebenarnya kalau handphone hilang itu kita bisa pakai handphone siapa aja Pak.
Catatannya emailnya kita tahu. Kalau dia meninggal. Ya, menanggapi untuk masalah dari teman kita yang dari stasiun Tanah Abang ya, itu terjadi kecelakaan itu jujur jauh hari kita nggak tahu bang. Informasi itu naik di saya itu sudah di hari kalau nggak salah di atas 20 hari ya, dan ketika kami coba untuk membantu, ternyata di situ masih banyak kendala ya. Contoh surat yang kematian di rumah sakit aja tanggalnya salah, betul kan? Nah, Agustus. Nah, makanya kita nggak bisa tindak lanjut karena apa? Dan kenapa itu tidak tercover? Karena tuntutan dari AAA itu sendiri 1 bulan, ya 30 hari kerja, ya. Sementara itu sudah separuh lebih ya. Dan ketika perbaikan-perbaikan itu dijalankan, ternyata waktunya tidak nguber, sehingga ya untuk waktu pelaporan sudah tertutup. Sebenarnya itu kendalanya. Kenapa tidak tercover? Ya karena keterlambatan informasi. Gitu. Jangan kata istilah teman yang kemarin itu sudah 20 hari kejadian kita baru tahu. Yang awal kejadian baru tahu pun kemarin itu bisa tercover di terakhir. Ya, itu untuk saudara kita sendiri Bang Nur Salam itu kemarin banyak kendala. Tapi alhamdulillah di hari terakhir pas di hari ke-30 kita upload ya untuk masalah resume medis. Alhamdulillah tercover itu di menit-menit terakhir itu kita tahu dari awal kecelakaan Bang. Karena kadang-kadang dokumen-dokumen dari teman kita yang mengalami kecelakaan ini ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap dan susah gitu lah. Jadi kita di sini hanya membantu untuk memperlancar aja. Tapi ketika memang kita sudah maksimalkan ternyata waktunya nggak dapat, ya dari teman-teman ataupun keluarga sendiri mungkin nggak bisa mencapai target waktu itu, ya mohon maaf kita juga terbentur dengan aturan yang ada di asuransi tersebut gitu. Nah mungkin untuk kasus ini Bang Gusti yang mungkin lebih paham ya, karena saya sendiri tahu informasi itu ketika Bang Gusti teriak-teriak ya, teriak-teriak ada yang tahu nggak masalah ini. Setelah kita otopsi ternyata memang ada dan kejadiannya sudah cukup lama ya. Silakan untuk Bang Gusti untuk penambahannya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, mohon izin semuanya, bukan ingin mendahului, tidak. Akan tetapi di sini akan saya luruskan kenapa Dex kasusnya itu tidak tercover. Betul kan Pak Susanto ya? 1, surat Sorry Bang. Terus 1, surat kematian dari kelurahannya pun tidak sesuai. Betul kan? Ya, ini salah satu yang tidak tercover Bang. Kedua, hasil dari resume medisnya adalah penyakit menular, bukan kecelakaan. Jadi bukannya asuransi tidak menurunkan ataupun mencairkan, akan tetapi by name by address-nya itu tidak sesuai dengan SOP yang ada di asuransi, seperti itu. Akan tetapi dapat nggak sih kira-kira driver tersebut dana dari pihak asuransi? Saya rasa dapat. Apa sih dapatnya? Dana taziah, istilah kasarnya apa sih, daripada beli kembang ucapan dan dikasih dana. Pertanyaan saya dari kemarin adalah, sudahkah melaporkan diri pihak keluarganya ke pihak kantor Grab ataupun DPDC? Nah, itu kan bukan kesalahan dari kita orang. Kita di sini hanya membantu teman-teman ataupun keluarga almarhum agar tercover. Kapan kita melaporkan ke pihak?
harusnya udah secepatnya itu dilaporkan diri, harusnya Pak. Sakata atas itu kan pihak Satgas sendiri pun sudah ada Akunnya dibekukan. terlepas dari dibekukan dan tidaknya Pak, tetap akan disuspend ataupun dinonaktifkan agar tidak disalahgunakan. Apanya? Dia kan by dasar emailnya dia, laporan dirinya dia ke pihak keluarga, nggak ada sangkut pautnya. Ketika driver meninggal dunia, putusnya sudah seperti itu Pak. Jadi antara asuransi ketemu dengan pihak keluarga, Grab hanya mediasikan saja, selebihnya itu urusan asuransi, tercover dan tidaknya. Maka dari itu teman-teman semuanya yang biasanya membantu teman-teman yang kecelakaan, lihatlah by name by address-nya dia. Maksudnya adalah nama jelasnya dia, betulkah driver atau bukan, itu satu. Kedua, ketika kecelakaan lihat lagi hasil resume medisnya. Ini Marcelo sama si Farid sama si Karin sering nih saya omel-omelin, bener ya? Kenapa demikian? Jangan sampai kalian ini bisa dijadikan acuan dari teman-teman, kalian ini nggak memperhatikannya, gitu. Beda nama aja, abjad aja jadi masalah, itu loh Pak. Kenapa demikian? Contoh, Agung, G-nya ada 2, ini ada 1. Nah ini jadi masalah. Itu hasil resume medisnya apa? Hasil dari pihak kepolisiannya gimana? Itu kan udah valid banget. Gitu. Kita nggak akan bisa. Jangan sampai nih teman-teman yang membantu merubah kronologis. Ini sudah sering terjadi. Lakanya depan MPR ada lubang gede, biar dapat asuransi dirobah nih TKP-nya. Hati-hati, ini sering terjadi nih saya dengar. Gitu. Ya akibatnya jalurnya hukum Pak. Gitu. Memanipulasi data, memanipulasi tempat kejadian pertama. Tempat MPR ada lubang, nggak ada lubang. Tapi ditulisnya di situ depan MPR, menghindari lubang. Gitu. Akhirnya dibawa ke RSCM, kan kasihan keluarganya. Gitu. Saya di sini kita sama-sama belajar, Pak. Siapa abang sama saya sama yang lain sama, kita satu-satu. Kalau memang nggak bisa, ayo kita belajar bareng-bareng. Tidak ada di sini kita tutup-tutupin. Kalau memang pihak keluarga yang memberikan sesuatu hadiah yang kalian terima, kan kalian tidak meminta, mereka ngasih hadiah, tanda terima kasih. Gitu. Beda hal dengan persentase nih. Ya, kebanyakan, bukan kebanyakan, maaf, ada yang bilang bang ada pakai persentase nih. Gitu, kecelakaan aja, sampai materainya 120.000. Gila kan? Ya saya dengarnya mengelak juga kan. Orang lagi kena musibah dimintain materai 125.000 apa 120.000. Kasian kan? Itulah, apapun itu yuk kita sama-sama bantu. Kita bekerja sambil bersosial. Kalau apa yang perlu kita bantu, apa bantu, ayo bareng-bareng ya. Kenapa harus ada yang ditutup-tutupin, ayo lah gitu. Kita nggak pandang politik putih, mata sipit mata belum sama itu aja. Yuk kita bantu bareng-bareng, itu aja. Kemungkinan kalau ada yang kata-kata yang salah ya bukan kami doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marcelo, yang kartu keluarga kan tidak ada pengisiannya untuk tidak bisa kirim ke asuransi. Ini udah bisa Pak. Kalau untuk kopi di aplikasi itu nggak ada. Tapi yang untuk kemarin pas Pak Salam itu jadi, tapi bisa alhamdulillah. Tapi tetap diupload melalui email. Sama sekali nggak ada. Oke, itu aja cukup. Baik, mungkin waktu juga ya abang-abang, mohon maaf. Alhamdulillah mungkin
dari penjabaran asuransi kita mendapatkan ilmu baru, dan melalui diskusi ini mungkin ada juga ilmu baru. Kami dari tim asuransi dan khususnya dari URC Jakarta Pusat Independen, mohon maaf mungkin karena waktu yang memang sudah ini, maka acara ini sebelum kita tutup, alangkah baiknya mungkin mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bang Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kesalahan kami, maafkanlah kesalahan orang tua kami, maafkanlah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam mencari nafkah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami dalam mencari nafkah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah teman-teman kami, keluarga kami yang sakit sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, yang masih di jalan, mudah-mudahan Kau selamatkan hari ini, hari esok, dan selamanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami acara sudah kita jalani, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kembali untuk khususnya Basecamp Shelter Bed Juanda yang telah memberikan tempat, dan untuk perwakilan daerah yang sudah sudi hadir, dan kami yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah dari kami ataupun tempat dan jamuan yang kurang memuaskan dari kami tim asuransi URC Jakarta Pusat Independen, mohon maaf. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, acara ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.